Sejak melahirkan nama-nama besar seperti Elias Pikal, Chris John, hingga Daud Jordan, tinju Indonesia seakan kehilangan denyutnya. Namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perlahan pesonanya kembali terasa. Kini, di tengah riuh rendah industri tinju yang sedang bangkit, muncul sebuah pukulan yang lahir dari kejujuran. Inilah kisah tentang Silem Serang, seorang petinju, pelatih, sekaligus penjaga nyala api tinju Indonesia. Silem Serang lahir di kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di kota Soe, pertanian adalah salah satu sumber mata pencaharian utama. Selain beternak dan berdagang, sejak kecil, Silem tumbuh dalam ritme sederhana kehidupan desa. Membantu ayahnya di kebun, atau sekedar membantu ibunya berjualan. Setiap pagi dari kelas 3 ke kelas 6 itu setiap pagi saya bangun pagi. Jadi mama saya itu biasanya subuh sudah goreng kue pisang goreng untuk saya jualan dulu nih. Jadi saya dapat jajan dari jualan kue pisang setiap pagi sebelum sekolah. Sebenarnya di daerah saya dulu tuh ada satu stasiun televisi yang bisa tembus sampai daerah pedalaman itu. Dan di situ dia ada jadwal mingguan rutin menyiarkan tinju. Nah kita di situ memang acara paling rutin ditunggu sama semua masyarakat, orang tua sampai itu ya acara tinju dari anak kecil sampai orang tua. Jadi memang tertarik sama tinju sejak kecil. Tapi setelah saya masuk SMP kelas 1, saya sudah hidup di Kota Kupang, di kotanya, dan saya masih lanjutkan juga kebetulan di Kupang juga. Kakak saya kita pedagang sayur dan saya jualan sayur keliling lagi, masih lanjutkan pedagang jualan sayur keliling di sekitaran Kota Kupang sampai pada akhirnya tamat SMP. Dan saya kenal tinjunya sebenarnya sudah masuk kategori terlambat sebenarnya. Saya mulai mau mencoba tinju itu udah usia 21 tahun. Yang sekarang saya kasih motivasi buat anak-anak sekarang bahwa usia 21 tahun sudah terlambat. Mungkin yang bisa mengatakan tidak terlambat ya orang-orang tertentu aja yang mau sungguh-sungguh. Di bawah belenggu kemiskinan, akses pendidikan yang rendah, serta penghasilan yang tidak menentu bagi populasi yang sebagian besar anak muda, Silem memutuskan untuk mengadu nasibnya di kota Kupang. Kota yang hiruk-pikuknya menawarkan harapan sekaligus jurang kegelapan. Di kota inilah, Silem harus berhadapan dengan kerasnya hidup di pasar dan jalanan. Ia bekerja serabutan demi bisa bertahan, sembari mencari celah untuk mengubah nasibnya. Dalam pusaran hidup yang keras itulah, ia menemukan tinju. Ini masuk cerita yang paling bagi saya udah hidup kelam lah. Jadi saya dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu masih usia remaja. Disitulah saya mulai kenal dunia pergaulan bebas. Udah nggak tinggal lagi di rumah, sampai saya dicari terus sama orang tua saya, sama kakak saya. Selama 3 tahun sejak kelas 1 SMA sampai kelas 3. Itu saya sambil sekolah, saya hitung semua total dari kelas 2 sampai kelas 3 SMA itu saya 3 kali ditahan di Polsek. Ya mabuk-mabukan, ya tawuran di jalanan, cukup keras. Dan bahkan saya masih ingat per hari ini satu kata seorang ketua lingkungan Pak RT di situ waktu malam itu saya ditangkap sama polisi karena saya jadi biang rusuhnya di lingkungan itu. Kata Pak RT itu malam itu di depan polisian yang tangkap saya, ini kampung lingkungan saya selama ini aman, tapi sejak adanya orang ini kampung saya nggak aman. Padahal bukan lingkungan saya, cuma tempat teman-teman saya aja, tempat kumpul aja sih di situ. Saya mau pengen suatu saat mau ketemu Bapak RT situ, membuktikan bahwa ternyata saya masih bisa berubah dan nggak bisa menyusahkan banyak orang kayak masa lalu. Ya sebenarnya satu alasan besar itu yang buat saya mau pengen kenal tinju, karena mau menghindar dari hal-hal itu. Karena sejak saya tamat SMA dan usia saya sudah 21 tahun, saya kembali ke kampung lagi. Nah di situ ada kebetulan pas ada event tinju di daerah situ. Jadi sejauh itu saya berpikir bahwa memang saya suka tinju, tapi saya berpikir tinju ini adanya di Pulau Jawa, nggak ada di daerah kami. Jadi begitu ada event di daerah saya begitu tertarik. Wah ternyata ada sasana tinju yang disebut waktu dipanggil nama-namanya sasana tinju
nama kabupaten saya. Berarti saya pikir, wah berarti di Soe di kampung saya ini ada Sasana Tinju. Akhirnya disitulah saya mulai bergerak cari, sudah muncul kemauan tuh, mau pengen cari. Dan saya cari ternyata ketemulah Sasana Tinju. Ya Sasana Tinju pertama saya ketemu itulah saya coba untuk datang dengan sendirinya, datang untuk mau minta berlatih di situ. Pelatih saya Om Chris Raja dari How Many Boxing Camp. Setelah event itu selesai, saya carilah Sasana dan saya mulai berlatih. Saya sudah bertanding di amatir kira-kira 3 kali. 3 kali pertandingan di amatir. Orang tua saya minta saya untuk lanjutkan ke kuliah. Disitulah saya mulai bertentangan dengan orang tua saya. Bertentangannya karena saya sudah merasa bagaimana caranya saya menyusahkan orang tua saya sejak saya SMP sampai SMA. Maaf aja, uang sekolah orang tua itu saya habiskan buat kita minum mabuk. Disitulah saya sudah mulai, mungkin sudah dewasa ya, jadi mulai ngerasa bahwa kalau saya kuliah lagi otomatis saya akan balik ke Kota Kupang, di mana tempat yang saya rusak dulu. Tapi orang tua saya nggak mau, harus kuliah. Orang tua saya pengennya kami dari 7 bersaudara, saya yang bungsu. Saya harus bisa jadi seseorang yang diinginkan sama mereka. Jadi dengan cara ya mereka dengan cara apapun mau kuliahin saya. Tapi saya mulai melawan dari situ. Saya nggak mau kuliah, saya mau pengen tinju aja. Tapi tetap orang tua sampai ancam saya, kalau kamu nggak ikutin mau saya marah besar. Tapi dengan cara itu saya mulai tahu, oh ada ide. Begitu orang tua saya lihat ternyata tiap malam jam 2 subuh harus nonton tinju, begadang untuk nonton live tinju. Dengan cara itulah saya pakai alasan. Saya langsung bilang sama orang tua saya ditelepon dari Jakarta, minta saya untuk bertanding di stasiun TV yang Bapak tiap malam nonton. Bapak saya dengan cara nggak berpikir lagi langsung bilang sudah berangkat. Di situ saya berangkat dan dengan alasan nanti mereka nonton saya di TV. Tapi nggak pernah nonton sampai pada akhirnya pernah saya bertanding dengan live dan mereka nonton. Bahkan orang tua saya bisa ikut dampingi saya beberapa kali pertandingan saya bertanding dan saya berhasil menang. Sekarang saya tanya bapak saya sama mama saya, masih bangga nggak? Kebanggaan mereka lebih daripada saya jadi orang yang mereka inginkan. Silem akhirnya membawa mimpinya melintasi lautan sampai ke kota Depok. Di kota Depok, ia mencari peluang untuk mengasah diri sekaligus menapaki jalur karir di kancah tinju nasional. Kehidupan di kota Depok tidak pernah mudah. Tapi di tengah hiruk-pikuk kota, Silem membangun mimpi dan keluarga dengan diselimuti tujuan dan cita-cita yang merasuk ke dalam kesehariannya. Karakter Silem ya sama aja kayak yang dilihat di orang-orang gitu. Cuma dia kesehariannya tiap pagi sih emang dia latihan. Pokoknya yang diutamakan sih latihannya terus. Yang kadang kalau nyampe di rumah tuh juga cuma sebentar makan, habis itu latihan lagi gitu aja. Cuma mau fokusnya sama atlet-atlet dia sih. Jarang di rumah juga. Makanya ya udah nggak terlalu detail banget dia buat aktivitas yang sering sih. Perubahannya kalau buat saat pertandingan dia lebih banget fokus latihan terus. Tiap hari saya juga bingung, tapi kalau buat makannya mungkin ituan siapa rebus-rebusan itu. Terus kalau buat aktivitas buat tidurnya juga dia berubah. Kalau bertanding dia jam 9 udah tidur, kalau nggak mulai bertanding dia paling jam 11 paling lama, kayak gitu sih perubahannya. Di tengah perjalanan karirnya, Silem mendapatkan kesempatan untuk mendirikan Sasana Tinju Sederhana, SAS Boxing Camp, yang berlokasi di Depok. Sasana ini memang bukan sasana mewah, seperti kebanyakan sasana tinju yang menjamur di ibu kota. Tapi di sasana ini, Silem menawarkan bukan hanya tinju sebagai olahraga, tapi juga tujuan hidup bagi generasi muda. Saya dasar awal saya bangun ini untuk membina atlet, karena saya berpikir saya harus punya generasi-generasi penerus di kota Depok ini. Nah, dengan berjalannya saya bina atlet tinju di Depok, ya namanya manusia, kadang kita bina begitu dia udah merasa puas, bosan, dia mulai pergi. Jadi dengan berkembangnya sekarang tinju lagi tren-trennya dengan anak muda, pelajar semuanya sedikit-sedikit menggunakan tinju. Jadi saya
mulai tergerak, wah kalau saya mau ikut gaya saya untuk membina atlet aja, kayaknya jarang untuk saya dapat menjaring atlet ini agak susah. Akhirnya saya bukalah buat pelajar-pelajar yang ada di satu kota Depok ini, yang kota kami nih, mohon maaf nih, kota kami suka terkenal dengan yang namanya tawuran, kenakalan remaja. Saya mulai nantang lah mereka. Kalau berani silahkan datang, sasananya saya siapkan, perlengkapan semuanya saya siapkan, safety, dan saya pastikan kalian sparring ikutin aturan saya. Nah, dengan tujuan ya saya menjaring, saya melakukan kegiatan tersebut untuk menjaring. Silahkan mencoba tinju, dan kalau tertarik silahkan datang lagi untuk kita mulai proses. Ya dengan cara-cara berbagai cara saya cobalah untuk bisa menjaring anak-anak muda di Depok ini, karena sasana saya memang fokusnya untuk membina atlet. Tapi kita juga terbuka untuk umum, untuk yang mau sekedar olahraga, kenal boxing. Ya sama seperti dari Kupang dia udah punya sampainya dia mau bikin sesana seperti itu. Berarti dia punya motivasi yang sangat luar biasa. Terus mungkin juga dia ketemu sama saya yang notabene kalau ngelatih itu udah minta ampun. Ya kalau saya mulai kayak boxer kan mungkin kalau udah pernah lihat mungkin tempatnya harus bagus. Terus di situ juga banyak member yang latihan. Dan mau hujan mau panas mereka harus tetap program harus berjalan. Selalu bersemangat silam bahwa jangan relokasi. Selama Anda punya kemauan yang sangat luar biasa di sini, lokasi itu nomor 2. Iya, dari sekarang saya datang sini kalau pas lagi mau udah jadwalnya padding, kalau hujan ya kita cari tempat dari sini harus tetap laksanakan. Dan tempat itu nggak menjadi satu alasan. Jadi tempat itu tidak selamanya menjamin. Kalau saya memang mengatakan begitu, karena saya balik lagi ambil contoh dari petinju Maluku, dari Eli Speaker, dari abang-abang saya itu latihannya cuma di belakang rumahnya Teddy Van Rom, tanah begitu, nggak ada ring, nggak ada apa. Tapi kalau kemauannya sangat luar biasa, bukan berarti lokasinya nggak penting, bukan. Tapi ya itu, kalau kita punya kemauan yang luar biasa itu tetap bisa, tetap mendukung. Saya melihat contoh besar dari saya pribadi. Saya ini berasal dari keluarga petinju. Semua abang-abang saya itu petinju. Tapi jangan salah, di tempat tinggal saya itu dulu ada sasana. Kalau saya pribadi itu udah merasa terpanggil untuk selalu datang ke situ. Yang namanya sasana itu otomatis minimal itu ada satu sangsak aja. Itu mereka sudah anggap mereka tuh latihan tinju itu serius. Sosok Bang Silem sebagai petinju itu seperti menginspirasi banyak orang gitu. Dan dia umurnya udah lumayan tua aja. Tapi dia masih semangat latihan, dia latihannya setiap hari. Jadi terinspirasi, saya juga terinspirasi. Pas lihat dia latihan terus, ini udah tua tapi dia masih fokus latihan. Kita yang masih muda, masa mau malas, kita harus lebih fokus lagi. Awalnya itu kan saya tuh di sekolah tuh sering berantem saya. Pindah-pindah sekolah. Akhirnya saya pindah ke Depok. Gara-gara sering berantem, saya pengen cari gitu bela diri. Saya cari tinju. Saya ke sini tinju terdekat ada di sini. Terus saya ngomong ke coach, saya pengen jadi atlet gitu. Udah coach Silem ngobrol gini-gini, ya udah. Saya jadi latihan di sini. Masih ada double cover yang rapat dari Silem. Dari begitu banyak prestasi yang dimilikinya, karir Silem Serang sebagai atlet dan petinju profesional tidak selalu berjalan mulus. Pertandingannya melawan Andika Sabu di HSS Series 4, Bandung, 2023 silam, sempat menuai kontroversi. Keputusan Badan Tinju yang dianggap timpang sebelah, menciptakan efek domino dan diskursus panjang mengenai peran dan dampak Badan Tinju terhadap karir petinju dan komunitas tinju Indonesia secara keseluruhan. Saya respect sama Silem Serang. Dia keluar sebagai yang terbaik malam ini, tapi berkat bantuan juri. Jangan karena uang merelakan harga diri seseorang. Why Om Silem? Everyone know tonight I am the win. Ya, jadi tanggapan saya terkait pertandingan waktu itu, ya pertama saya memaklumilah kondisi Andika Sabu, karena dia waktu itu dalam kondisi mungkin kita habis bertanding ya pasti capek, ya panas lah. Jadi dia apa yang dia mengungkapkan silahkan bebas-bebas saja. Cuman yang di situ poin utama yang saya agak nggak terima,
nggak terima adalah dari pihak badan tinju itu sendiri. Itu yang buat saya agak kecewa dan saya nggak pernah dapat di dalam negeri maupun di luar negeri hal seperti itu. Di mana wasit juri yang sudah bertugas memberikan kemenangan pada saya. Entah terlepas dari itu kontroversi nggak diterima sama Andika itu urusan dia lah. Tapi saya sudah percaya bahwa mereka sudah bertugas sesuai dengan SOP mungkin yang mereka lakukan. Nah, yang bikin saya agak kurang terima dan kurang puasnya adalah IP, Inspektur Pertandingan, di mana dia dipercaya sama badan tinju untuk berada di situ, artinya dia supervisor ya, Inspektur Pertandingan. Dia di situ sebenarnya nggak boleh keluarin ungkapan kata-kata seperti itu ya. Dia mengatakan bahwa ya kamu tetap pemenangnya walaupun kamu kalah. Itu kan udah sangat ngecewain saya. Tapi di saat itu saya dibisikin sama tim manajer pelatih saya bahwa diam aja, tenang aja. Nah, itu yang buat saya nggak terima. Seharusnya profesional dong. Kita ini petinju profesional, nggak boleh seperti itu. Dan seharusnya dia naik ke atas. Kalau saya mau ajarin buat dia nih, saya ini petinju bukan pengurus badan tinju. Saya kalau mau ngajarin buat beliau itu, seharusnya beliau naik ke atas, kasih saran buat mereka. Kalau nggak terima silahkan, kita ada prosedurnya. Silahkan kamu buat begini supaya kita pertimbangkan nih hasilnya. Kan itu ada jalannya. Semua aturan punya badan tinju pasti ada. Bukan dengan cara dia naik ke atas ring lalu bicara seperti itu. Udah sangat ngecewain saya sih. Sekarang aja di Indonesia udah berapa badan tinju. Mereka ini mereka berpikir bahwa juaranya timbul dari badan tinju. Salah, dari sasana kecil, sekecil sekali. Lahirlah seorang juaranya dari situ, bukan dari badan tinju. Jadi sekarang udah kacau deh. Satu bilang satu yang hebat lah, saya nggak ada. Saya bilang mereka tuh semua. Ya kalau Niko Thomas sendiri mengatakan seperti itu, apalagi kita sebagai jurnalis gitu loh. Pelaku olahraga sendiri tuh mengatakan bahwa dampaknya sebenarnya ya boleh dikatakan hampir nggak ada. Berarti lebih dibentuk oleh sasana-sasana kecil daripada badan tinju. Dan itu memang secara empiris juga sebenarnya harusnya memang seperti itu. Karena kita tahu badan tinju di Indonesia ini banyak banget kan. Mulai dari banyak lah, kita nggak usah sebut nanti malah jadi ribet lagi. Dan kalau kita lihat sekarang ngapain aja sih? Nggak ada gitu loh. Kejurnas itu dulu masih sering dijalankan, sekarang udah hampir nggak kedengaran ada kejurnas di berbagai badan tinju. Dan kalau kita lihat bahwa pembinaan tinju itu apalagi profesional ya tentu saja memang di sasana gitu loh. Maka badan tinju kan ketika orang baru mengenal badan tinju ketika ada kejuaraan kan seperti itu. Apalagi ada kejuaraan dunia mulai itu pada muncul di atas ring dan segala macam. Tapi tanpa badan tinju juga sebenarnya kan tinju profesional juga nggak akan bisa jalan gitu karena memang harus punya wadah. Dan keresahannya Bang Niko Thomas juga sebenarnya dia cukup beralasan juga. Ini artinya sebagai sebuah cambuk lah bagi para pemegang atau pengurus dari badan tinju untuk memang lebih memperhatikan tinju profesional. Jangan ketika memang tinju lagi marak, badan tinju banyak. Ketika tinju lagi menurun nih, hilang juga gitu. Harusnya kan ketika tinju lagi mulai pamornya agak meredup, ya disinilah peran dari badan tinju harusnya untuk bisa menyemarakkan ini lagi gitu. Jangan selalu berkutat dengan alasan-alasan klasik lah bahwa ya pendanaan nggak ada dan segala macam. Itu tugasnya badan tinju lah, gimana caranya untuk bisa membesarkan tinju profesional di Indonesia. Sekali lagi, tinju profesional, tinju adalah olahraga yang junjung tinggi sportivitas. Jadi kita sebenarnya setelah bunyi bel terakhir itu menandakan selesai dan kita sudah kembali kayak biasanya, nggak ada lagi musuh-musuhan. Mungkin yang netizen aja yang kira-kira orang saya sama Andika baik-baik aja. Silem menunjukkan bahwa keberanian untuk bermimpi harus diimbangi dengan disiplin, ketekunan, dan keberanian menghadapi kerasnya realitas. Ia mewariskan teladan tentang bagaimana seorang atlet tetap bisa menjaga keseimbangan antara ambisi pribadi dengan tanggung jawab terhadap sesamanya. Melanjutkan warisan panjang tinju bukan hanya sebagai arena kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, solidaritas, dan martabat. Perbedaan yang paling kentara dari Silem Serang ini sebenarnya ya itu tadi, maksudnya dalam artian selain dia bertinju untuk dirinya sendiri juga sebenarnya dia cukup peduli dengan tinju sendiri gitu loh. Kita lihat tadi ya dia jadi salah satu pengurus gitu, itu membuktikan bahwa memang ada perbedaan yang cukup mencolok antara petinju-petinju yang lain dengan Silem Serang. Kalau biasanya kan petinju pro, mereka tuh biasanya kan lebih fokus di sasana ya, bikin sasana sendiri untuk pro. Tapi kan dalam artian ini
dengan dia berkecimpung di amatir juga, itu artinya ya dia juga peduli dengan bibit-bibit tinju seperti itu. Kalau untuk Silem Serang sebenarnya kan dia petinju yang udah cukup lama ya main di tinju pro Indonesia ya. Sebenarnya kan petinju yang ya kalau boleh dikatakan lebih dari Scarlett ini lebih matang lah dalam arti pengalaman ya. Walaupun mungkin secara fisik dengan usianya yang sudah mulai agak berumur gitu, tapi dalam artian dengan pengalamannya sebagai bertanding yang cukup banyak, itu Silem Serang sebenarnya punya kapasitas sebagai petinju yang cukup baik ya, dengan kekuatan power pukulan dan juga pengalaman yang dimiliki selama ini gitu. Jadi aku pikir ya memang Silem agak yang petinju yang masih boleh dikatakan ya konsisten lah dalam karirnya gitu. Saya udah liputan tinju itu sejak 2000 berapa ya? Saya masih di koran dulu, itu berarti Indosiar itu 2000, sekitar di bawah 2010, 2005, 2007 lah. Biasa gitu. Masih Chris John masih main di belum main kejuaraan dunia. Saya bisa melihat perbedaan antara bagaimana peran media terhadap tinju. Saat itu memang tinju itu, kalau diurutkan antara sebuah nilai berita olahraga, tinju itu ada di urutan yang boleh dikatakan cukup teratas gitu. Setelah sepak bola, voli, dan bulu tangkis. Setelah itu ada tinju. Nah, belakangan sekarang itu mulai mundur ketika memang ajang-ajang tinju itu juga semakin sedikit. Kita tahu bahwa Indosiar udah nggak ada lagi, TVRI juga udah nggak ada, apalagi ya, pertama RCTI dulu tutup, terus habis itu Indosiar, TVRI, praktis tinju yang memang tinju prestasi ya boleh dikatakan ya, karena memang kalau dulu kan yang masuk di televisi itu masuk pertunjukan di kejuaraan yang masuk di televisi itu adalah kejuaraan yang memang lebih ke prestasi bukan eksibisi ya. Nah, digantikan dengan yang sekarang eksibisi, di mana ada banyak beberapa promotor-promotor yang menggelar tinju dengan mengundang artis dan segala macam. Hype-nya luar biasa, tapi pesan tinjunya aku pikir sangat tidak dapat, karena memang kalau kita jujur aja ketika kita melihat pertandingan tinju yang eksibisi, kita nggak bisa ngelihat tinju yang memang benar-benar secara kualitas gitu loh. Mukul juga masih yang nggak sempurna banget, tapi karena memang dia tokoh yang cukup besar akhirnya hype-nya gede. Ya, kita balik lagi pada pribadi masing-masing. Selama dia, itu yang tadi saya ngomong, selama dia punya motivasi yang sangat luar biasa dan pembinaannya bagus, jalan nggak tertutup kok. Kita nih banyak sekali banyak petinju sebenarnya yang banyak punya kemampuan, cuman pembinaannya itu kadang-kadang kan kita mesti lihat juga dia pembinaan. Bisa mas, bangsa kita masih bisa lahirin juara-juara dunia. Contoh kayak Ongen Seterpilih, itu anak buah saya juga pertama awal-awalnya. Dia begitu datang, begitu dia jab, saya kaget. Kamu latihan tinju dari Ambon ya? Iya om, latihan tinju Ambon. Karena ada perbedaan banget. Dan saya bilang, latihan benar, kamu pasti bisa. Pindah ke ini lalu terangkat tuh. Artinya apa? Bahwa memang tinju harus sebaiknya memang harusnya dikembalikan lagi. Ya maksudnya oke lah. Secara ini dua hal yang harus dikolaborasikan, karena anak-anak zaman sekarang atau boleh dikatakan orang-orang muda sekarang itu jago untuk membuat hype. Mereka pintar untuk membaca logaritma di Facebook, di media sosial lah, Instagram dan segala macam, YouTube. Sementara teman-teman yang penggemar tinju atau yang suka tinju itu rata-rata udah berumur kan sekarang, yang tinju klasik udah berumur semua. Nah, ini penjembatannya sebenarnya yang nggak ada sebenarnya. Nah, aku pikir ketika penjembatannya itu ada, media akhirnya bisa melihat bahwa tinju itu kembali ke bukan cuma euforia aja, bukan cuma hype-nya doang, tapi secara kualitas kita punya petinju-petinju hebat yang nanti ujungnya akan kemana? Kejuaraan dunia. Kita kan udah lama nggak punya kejuaraan dunia, dan ini peran media cukup besar gitu. Cuman untuk sekarang memang tinju itu kalah jauh dari sepak bola. Jadi dengan kondisi media juga yang memang lagi nggak baik-baik saja juga, banyak pengurangan efisiensi dan segala macam, akhirnya mereka juga punya personil yang terbatas. Nah, ketika personil terbatas, maka nilai berita yang dipilih yang paling banyak pembacanya tentunya, atau yang paling banyak trafficnya, artinya sepak bola. Nah, itu ada berada di urutan teratas. Nah, ketika berbicara tinju, kenapa tadi hype-nya hanya euforia doang? Orang ternyata lebih suka sosoknya gitu loh. Dan ini yang akhirnya membuat anomali dalam bisnis tinju. Kelihatan besar tapi kita tidak bisa menghasilkan juara dunia. Kan itu kan. Muaranya sebenarnya kan ketika kita tinjunya kuat, ya kita pengen lihat lah Elias Pikal baru, Chris John baru, terus siapa Muhammad Rahman baru, Nico Thomas baru, Docino baru. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, aku pikir sih itu sih yang jadi ininya kendalanya sekarang.
Jadi memang ya seperti apa ya, media juga dengan kondisinya yang memang sudah nggak se-booming dulu ya, maksudnya di olahraganya, itu juga harus memilih gitu. Jadi memang harus ada sosok, harus ada orang memang yang benar-benar memikirkan dua sisi ini, euforia dan juga prestasi. Ketika ini memang udah ada penjembatannya, media juga otomatis akan ikut ambil bagian nanti untuk lebih menyuarakan ini. Sekarang tinju lagi bagus-bagusnya, lagi pecinta tinju makin meningkat. Ya harapan saya dengan wadah, terutamanya promotor-promotor di Indonesia ya seperti HSS, HSN ini udah bagus sekali. Jadi wadahnya sudah ada, kembali lagi ke generasi-generasi mudanya. Nah, pesan saya buat generasi muda nih, wadah sudah ada, sudah banyak, tapi latihannya jangan sampai berpikir bahwa tinju itu hal yang biasa-biasa, harus berpikir bahwa itu luar biasa. Jadi harus berlatih dan diproses dengan cara apapun harus siap terima. Jadi apalagi sekarang tinju kan tempat latihan sudah banyak di mana-mana. Jadi kalau bisa carilah sasana tinju yang benar-benar membina, memperkenalkan dasar-dasar tinju yang benar, supaya begitu tampil memberikan tontonan yang menarik buat semua masyarakat Indonesia. Karena jangan sampai kita hanya punya kemauan tapi tidak mau berlatih itu, karena tinju berbahaya. Bisa terjadi hal-hal yang fatal juga di dunia tinju. Jangan sampai ada kita tidak menghiraukan hal itu, akhirnya begitu terjadi baru kita mulai menyalahkan olahraga tinju ini nggak boleh, keras dan lain sebagainya. Itu yang sering saya suarakan. Bahayanya itu kan sekarang takutnya begitu udah viral, mulailah tinju nggak boleh lagi, nggak boleh diizinkan karena olahraga yang tergolong keras, jadi dihentikan di nasional ini. Itu kan rugi juga kita sebagai petinju yang benar-benar mau berprestasi di situ, karena olahraga tinju ini sangat keras sih. Bagi Silem Serang, tinju bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan tentang cara bertahan dalam hidup. Sebab dalam bertahan, Silem tidak sekedar menjaga dirinya, tapi juga menanamkan warisan panjang tentang keberanian, ketekunan, dan harapan yang akan terus hidup di generasi yang akan datang.